Bener tahu omonganku nangis. Ini sebenarnya nggak perlu sih ya. Ingat saya mau bilang nangis faktor keturunan itu bisa jadi ya. Seperti ini nih. Eh, nah, nanti kalau di video itu dia tuh malu, punya rasa malu. Malu. Mama hitung ketiga, nggak diam. Mama pergi, bangun. Bangun. Dah diam. Nek nggak mau di video diam. Mama hitung tiga, nggak diam. Mama tinggal, pergi. Ya ini ya, kadang ketegasan itu untuk mengasuh anak itu perlu ya, supaya apa, dia tuh nggak melonjak. Kita sebagai orang tua nggak harus menuruti keinginan dia ya. Kadang dia juga harus mengikuti atau memahami kita sebagai orang tua maunya gimana ya, apa yang kita mau tuh, biar si anak itu paham atau peka ya, meski ini udah kecil. Oke, tak breakfast dulu ya. Ini mau lihat nek ini mau. Sini kok nen. Ya, nyengir kok. Siapa yang nangis? Lei wonge kae, lei. Kurang ajar lah, cah saiki sing modele ngono kuwi. Ayo, kirim. Udah datangnya cepet naik. Mau naik enggak? Udah hilang. Udah hilang lah, jadi nggak jadi naik. Kenapa nggak naik pesawat? Pesawatnya tenang bobo. Oh, pesawatnya mau bobo. Lah kita jadi nggak naik pesawat, nanti naiknya apa? Naiknya kereta aja. Oh, naiknya kereta aja. Gitu ya. Kalau naik pesawat uangnya banyak ya. Iya. Kita naik kereta aja. Di ex momongan ki model dua blok ki digembleng. dulu udah tak kasih apa ya, kasih pondasi itu kan, lihat ya dia bodinya kayak gitu, warna kulitnya kayak gitu ya. Saya sudah persiapkan dulu ketika saya lepas gitu, udah nggak ikut sama saya gitu ya, akhirnya nggak kuat juga ketika dibully sama temennya, katanya gendut, hitam, jelek gitu. sampai nggak doyan makan terus mbahnya laporan ke saya ya, saya kasih paham, akhirnya makan, dia jadi semangat lagi ya, seneng lah melihat perkembangan anak-anak gitu ya. Jembatan layang Semarang Meranggen Demak Purwodadi ya. Ini dibangun di era Pak Ganjar Pranowo. Oke, saya mau kasih penjelasan ya. Ini mungkin disebut juga proyek nasional. Saya katakan iya. Di tempat saya sendiri pun ada ya jembatan layang untuk menghindari jalur kereta api di bawah ya. Ini loh, intinya gini, kalau sistem pemerintahan kita itu saling kerjasama gitu, saya pastikan ya 1000% negara kita itu akan tertib, teratur, dan keadaan pasti kondusif gitu. Karena apa ya, saya kasih contoh ini, di era jembatan layang itu dibangun, gubernurnya kan Jawa Tengah Pak Ganjar, presidennya Pak Jokowi. Beliau itu kan saling kenal dulu dari partai PDI gitu. Jadi ketika ada misalnya proyek yang harus dibangun ya, kemungkinan besar sebagai gubernur Pak Ganjar itu menginfokan kepada presiden atau mungkin menteri PUPR gitu ya. Jadi dari bawah laporan ke atas itu ya yang seharusnya terjadi. Kalau sekarang enggak ya, kayak cari aman perut masing-masing gitu ya. Sama lihat itu seperti itu, mana bisa jadi negara kita bisa tertib,
damai. Nggak bisa, karena apa, sistem pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo sekarang itu mementingkan perut masing-masing, mementingkan kantong pribadi sama kroni-kroni keluarga besarnya. Ya coba lihat tuh, para gubernur banyak, para kerabatnya, istrinya, saudaranya masuk semua ke zona pemerintahan. Paham sampai di sini? Curhatan emak-emak alias nenek-nenek. Iya. Apa ki nama curhatan anu tuklik-tuklik. Tuklik-tuklik ki ora arti-artine. Sing paham yang punya sing paham sing ndek bojo ya Mbah ya. Ndek bojo ya kuwi tak jilike sing kaya ngono direwangi degleng ngono. Sinten Mbah? Ora ndek ngono direwangi degleng ya. Aku ya pengen ra karuan. Oh, no. Ya sinilah pola pikir orang yang sudah umur ya. Nek ya aja salah kiri. Kalau nggak punya gitu direwangi degleng alias stres. Apa? Bose yo. Yo. Ayo kan begitu. Ya yo wis menit pisan tahun iki. Akeh ora ndek bojo, ora ngomong aku ora ndek bojo. Oh, iki. Makne rame dia sampe. Biasa menungso yo napa yo elek wis biasa. Nah, itu ya Mak ya. Mbak, kuwi lakone menungso. Rumah tangga ki ngono kuwi. Wong nang ngami. Mbah. Piringi sebendep pemenang Mbah, lah sampean pun pinten tahun to, Mbah? wis 3 tahun. Alah nembe 3 tahun kula 16 tahun ya ngempet to, Mbah. Tahun ditinggal bojo. Yo. Heeh. Oh, lah. Aku bodo. Pikirane jek mikirke sekolah anak ya, Mbah? Anakku wis kabeh men wis do. Oh, lah layak, Mbah, cuman pengen dolanan sunduk-sundukan terus ya, Mbah. Kenapa? Lah mau cukluk-cukluk mau. Untung saya duwe bojo. Lah iya. Krungu ra beton. Anak mbaten ada anak krungu ya, Mbah? Ya wis, Mbah, apik, Mbah. Padha, Mbah. Ada krungu. Lah, Mbah. Mbah, misal nek enten tiyang meleh sing ngajeng Pensiunku ilang. oh, ngoten. Sampean gadah pensiunan. Oh. Lah nek brontung-brontung mboten purun, Mbah? Oh, itu. Wong nom-nom gawene gandul. Oh, ngono, Mbah ya. Tur suwun ilmune nggih, Mbah. Nggih. Nek gawen angge orang-orang ora melu gawe ngelu ngem. Anak-anak duwe anak. Lah iki kayak kula niki, Mbah. Angge orang-orang ra melu gawe melu momong tapi entuk bayaran ra apa-apa, Mbah. Sasi pisan. Lah kok guyu lho heran. Era terus. Ya, betul. Sing penting angge orang-orang ngene wae ra melu gawe melu momong entuk bayaran. Penting ora jak tuklik ngono to, Mbah. Jarene marai apa, Mbah, nek kakan tuklik, Mbah? Marai boyoken. Suweneng iki lho, suweneng. Hiburan rakyat. Nek boyoken kok. Lho, Mbak. Ora, Mbak kelingan yang 3 tahun yang lalu ya, Mbah. Ihi. Santap mawon baksane, Mbah. Wayah nyanyi-nyanyi ora, Mbah. Nyanyi-nyanyi anak dinemake. Wayah roke-roke. Kok wis ora entuk-entuk engko. Mau coba apa ya, kayak kerjain dia tuh. Dia respect ya. Sini, Dek. Sini lihat. Ini apa? Sini toh, Mama lihat sini toh bentar toh. Kok bagus sekali. Sini, geser sini. Di. Mana lihat? Ini apa? Jeneng. Bukan, ini jenang. Mama mau makan sih. Enggak. Kan enak rasanya. Enggak. Lah kenapa nggak boleh? Kan enak. Kan enak dimakan. Ini enak dimakan ya. Makan ya. Wah, Mama udah makan semua. Hah! Ya. Itu reaksi anak-anak ketika Mama Denya melakukan kesalahan, yaitu apa? Makan selem. Emangnya nggak boleh makan selem? Ini masih ada di bibir Mama ini loh. Ambil. Inilah ada loh bibir Mama loh. Ambil. Wow.
Jangan nanti mama pingsan, nanti kamu yang gendong siapa nanti? Awak. Oh awak ya. Jadi itu anak kadang juga bisa jadi pengingat kita di saat kita tuh melakukan kesalahan. Oke? Nggak apa-apa, nanti pingsannya Halo sayangku, mau kemana? Where are going? Lo jangan lo. Teman-teman Tapi budine kok karung, Des. Jadi kira kataku kata ibu lho. yo. Budine kok. Anak ngode. Terus topinya dimiringke terus ala-ala rap gitu toh Den. Nah, aku anak pantai. Marina ya. Mereka kan budine sebelah Jadi baru. Masa? Dulu saset itu apa? Loro deh. Ngono sik kowe. Aja ngono sik, tewu. Biase Eko kuwi mati kowe. Oke. Yang belum paham ya, ini artis kontranya Patty Hussein ya. Ya tak sedikit flashback sama Hussein ya. Dia ini kan viral ya dulu ya yang disebut tadi ya, penjilat Bupati Pati ya Sadewo, yang awal mulanya menantang jangankan demo 5.000 50.000 pun akan dihadapi ya, akhirnya keok juga ya. Nah ini dalam realita kehidupannya tuh sebetulnya dia menyedihkan ya. Dia punya anak satu perempuan gitu ya. Ini orang kalau setiap dapat masalah berat larinya ke gini ya, saya pastikan itu ya. Terus dia punya istri sirih ya. Saya baca di otak istri sirihnya itu ya, dia mau menikahi Hussein karena dia dulu punya backingan Sadewo ya. Dia juga seleb TikTok lah ya, lumayan lah untuk menaikkan viewernya ataupun membuat namanya lebih melambung gitu ya. Itu yang saya baca pikirannya si istri Hussein ini. Ketika ada permasalahan ya, sebetulnya saya melihatnya juga dia ini sayang terhadap wanita itu ya. Ketika dia tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan hidup si perempuan, dia rela menjual motornya ya. Namanya juga cinta karena materi sih ya. Ketika orang ini hancur ya, si perempuan nuntut inilah ya, istilahnya dikentu, inginnya dinafkahi gitu, nggak cuma dikentu-kentu doang gitu ya. Ya ya inilah saya sedikit flashback tentang si Hussein ini ya. Yang mengikuti pasti paham lah siapa orang ini. Sekarang hidupnya terlonta-lonta karena Bupati Sadewonya sudah tertangkap KPK ya. Paling dia kalau punya masalah berat larinya ke sini ya, karena sudah nggak punya backingan, akhirnya jadi menduh. Bismillah, Ger. Bismillah. Tak lanjut lagi, ini artis kontranya Patty Hussein ya. Hussein iki aku sebagai wong wis umur itu ya, wis ra usah kakan polah, ra usah kakan pogal, kerja sing genah era fokus ning anak wedokmu. Anak wedok anak wedok bakal tindak tanduke wong tua iku tibone ning anak wedok. Wis ya, iki pesanku ya. Sebetulnya ki uripmu ki melas kasihan. Sebenarnya kasihan juga melihat realita kehidupannya ya. Dulu petantang-petenteng ketika punya backingan Sadewo, Bupati Pati ya. Ketika sudah Bupati Patinya
OTT KPK ya jadi kayak gini ya. Ya ini dia masih apa ya, untuk apa, menenangkan dirinya untuk meredam permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya dia dengan bantuan kayak gini. Sebenarnya udah banyak orang yang nggak suka sama dia. Ketika terjadi duel seperti ini ya mungkin banyak yang terpuaskan gitu ya. Saya dulu pernah bilang nggak tahu ini nanti remuknya macam mana nih orang, karena petantang petenteng gitu ya. Kalau cuma remuknya diring kayak gini masih ada apa ya, bantuan dari pihak medis lah. Kalau di jalan kan ya kasihan juga, dia punya anak perempuan yang harus dirawat gitu dan dibesarkan ya, karena ini ulah bapaknya juga sih. Kalau petentang-petentang kayak gini terus ya bisa jadi nanti hidupnya akan lebih runyam gitu ya. Wes sudah wes gak usah kakan pola, fokus kerja sing genah, openi anak wedokmu. Jam 10 pagi ya, lagi panas-panasnya nemu video kayak gini ya. Ya wes, terkadang kita sebagai manusia perlu belajar sama binatang ya. Contoh itu lihat nyomet ya. Ya. Saya pastikan 90% gitu. Ketika manusia ya melakukan seperti itu sebelum nikah itu pasti akan kabur ya. Saya pastikan 90% ya. Jadi mulailah berpikir waras gitu wes ya. Oke. Sebelum live aku menemukan video ini ya. Jujur saya secara pribadi tidak ada dendam dengan Pak Prabowo gitu, karena kekalahan rakyat 16%. Nggak ada gini loh. Ini ada caption kayak gini, jangan sampai namanya politik bos ya. Ingat, saya paham, saya tahu ini video ketika debat pilpres ya. Namanya juga mencari calon pemimpin ya, yang dipimpin rakyatnya itu, atau nanti ketemu kepala negara itu enggak yang semua Hello Kitty. Pasti ada yang keras, ada yang licik, ada yang humoris, itu pasti. Nah ini ibarat kata kayak digembleng sama Pak Ganjar sama Pak Anies ya. Masa iya seorang pemimpin hanya dikatain kayak gitu menangis ya, sedih. Saya paham basic Pak Prabowo orang kaya, banyak duit ya. Kemungkinan ketika ada yang menyenggol ya pasti ada cara lah untuk bisa gitu ya. Tapi ini mencari pemimpin ya, dan ini zona politik ya. Wajar kalau ada sedikit gitu ya. Sudah terbuktikan ketika ini debat pilpres Pak Prabowo seperti ini, akhirnya apa? Ketika beliau diperlakukan Trump hanya suruh membawa map ya, mungkin mentalnya udah kuat. Kalau bisa berpikir Pak Prabowo mungkin ini gemblengan dulu ketika pilpres ya, saya digembleng sama Pak Ganjar sama Pak Anies dengan kata-kata kasar ya. Oh ini tindakan Trump terhadap saya hanya, berarti kalau bisa berpikir Pak Prabowo mungkin akan mengucapkan terima kasih atas gemblengannya Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Ada lagi di mana di luar negeri, di Venezuela atau di Inggris itu ya, di demo sama warga sekitar. Kalau Pak Prabowo itu pelanggar HAM apa itu tuh ya, cari aja videonya ya. Kita mencari seorang pemimpin gitu ya, dan pemimpin itu pun tidak melingkupi negara Indonesia doang gitu. Nanti ketemu Amerika ya, yang liciknya bukan main tuh Trump, ketemu Putin yang modelnya karakternya orangnya keras gitu ya. Mungkin ketemu Cina gitu, yang presidennya otaknya, kalau saya melihatnya itu ya bisnis bagaimana cara lu tunduk sama negara gue dengan cara berbisnis ya. Banyak, jadi tuh harus bisa mengkondisikan. Kalau hanya disentil debat pilpres calon presiden kita seperti ini
ya saya pastikan nggak akan maju gitu. Untuk menghadapi kepala negara di luar negara sana kan berbeda-beda ya. Ya saya masih akui ya kepemimpinan Pak Jokowi dulu ya, beliau bisa mengkondisikan dengan semua kepala negara ya. Ketemu Xi Jinping bilang apa itu ya, kalau sama siapa itu Putin itu panggilnya brother ya. Kalau kalian mengikuti zona politik, saya saling dari atasnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham yang saya sampaikan gitu ya. Saya paham basic Pak Prabowo mungkin ya tahulah anak-anak orang kaya yang ya banyak uang. Ketika ini yang bisa menjawab tentunya orang-orang yang setara dengan Pak Prabowo ya, orang kaya ya, banyak duit. Ketika disinggung macam mana pasti paham lah ya. Ayolah kita mencari seorang pemimpin ya. Hal-hal seperti ini sebetulnya nggak perlu ditampilkan gitu, malah kayak apa, mempermalukan Pak Prabowo-nya gitu. Saya sudah sering bilang ini buat bayar-bayar. Kalau memframing Pak Prabowo jangan berlebihan. Takutnya kalau tidak sesuai dengan fakta, kasihan Pak Prabowo-nya ya. Baru kali ini saya mengkasihani orang kaya loh ya. Ya. Seperti kemarin ya, macan Asia faktanya apa? Jadi berbalik jadi apa? Diejek kucing Anggora lah, ginilah ya. Ayo ya. Jujur saya secara pribadi nggak ada dendam sama Pak Prabowo ataupun tidak menerima kekalahan, enggak seperti itu konsepnya. Kalian menampilkan seperti ini malah mempermalukan Pak Prabowo itu sendiri, paham ya? Ayolah mulai berpikir waras. Ngrungokne Prabowo ngomongnya rasanya kayak kiamat maju sehari tenan ya. Motor arepe kabeh ganti listrik, omah ganti genteng kabeh jare. Yo mending sampeane sing diganti Pak, rasa dadi presiden nah. Yang minggir yang medun ae, ganti liyane sing iso nggih kebijakan sing tepak gawe rakyate. Wis rakyat susah mata pencaharian, golek penggawean susah, golek pangan angel. Angger ngomong kok angger ceplos ae, rasane kaya arep kiamat lho lak ngrungokne omonganmu iki Pak. Tenan. Wis preye rasa dadi presiden. 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar ya, 67 Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara dan rumah-rumah ibadah non muslim ya. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja, tapi tidak banyak gereja, bukan banyak, kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu sebenarnya. Iya, tapi tidak begitu bakar begitu, dia mereka lempar batu atau macam-macam. Dirusak, rusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi buktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya beliau, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima itu hari? Kalau saya salah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap. Tidak. Baik. Tidak. Seharian saya diperiksa. Oke, udah lihat video di awal ini sebelum masuk ke dinas pemomongan dan aktivitas pagi itu. Menemukan video ini saya udah bilang nanti lihat ada episode kelanjutannya. Nah, sekarang mulailah berpikir waras ya, tentang orang ini ya, yang dikatakan si Resmond bahwa dia itu ngasih uang 2M sama Rismond untuk ya menyerang Pak Jokowi dengan kasus ijazah palsu. Ayo mulai berpikir waras, ada nggak sinkronisasi
video di awal dengan statement Rismon Sianipar. Oke ya, ingat saya dulu 202403. Sekali lagi nanti saya ingatkan, nanti anakan kodok ya, saya menyebutkan anaknya kodok kan, yang ngasih julukan kan Pak Prabowo ya, kampret dan apa itu cebong gitu. Ya, nanti untuk anakan cebong kalian mulai berpikir waras ya. Kemarin taktik yang digunakan otak kalian tuh nggak nyampe ya, suatu saat akan terbuka dan itu akan lewat di beranda kalian ya. Mulailah berpikir waras